Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B1222046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, materinya yaitu penentuan harga barang oleh pemerintah. Latar belakang, penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi oligopoli serta monopoli yang yang pada bidang sektor ekonomi harus diperkenalkan bidang terkait penyediaan kemayoritasan untuk penduduk. Pemerintah sendiri memiliki peran yang mutlak dalam perekonomian, namun memiliki peran terbatas pada aspek tertentu seperti penyediaan barang umum dan mengatasi terjadinya kegagalan pasar. Selanjutnya, implementasi peran pemerintah dalam perekonomian dapat mengalami pasang surut sehingga pemerintah diterima dalam batasan-batasan darat tanpa mengganggu maupun menghambat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sektor swasta. Submaterinya yang pertama ada penentuan barang-barang publik, yang kedua yaitu kebijakan hasil pertanian, yang ketiga yaitu adanya penentuan kurs devisa, yang keempat yaitu penentuan harga angkutan umum. Materi yang pertama yaitu penentuan harga barang publik. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian umumnya berupa pengendalian pajak dan pemberian subsidi, serta menentukan harga maksimum atas barang dan jasa demi menjamin kesejahteraan warganya. Bahkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah dan yang semestinya dapat dijual di pasar, dapat dijual oleh pemerintah dengan harga tertentu atau dapat pula dijual dengan tanpa harga sama sekali. Jadi pemerintah dapat menghasilkan barang dan jasa serta menyediakan bagi masyarakat tanpa memungut pembayaran. Sebagai contoh yaitu air minum dan listrik. Pada umumnya, pemerintah tidak akan memungut laba dan hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa itu, sehingga pemerintah dalam menentukan harga hanya akan menyamakan antara harga itu dengan biaya rata-ratanya. Dalam hal ini, pemerintah hanya akan dapat menutup biaya totalnya, sehingga pemerintah mendapatkan laba normal atau normal profit, yaitu bahwa biaya-biaya eksplisit dan implisit telah dapat dibayar seluruhnya. Akibat perusahaan negara atau BUMN itu masih tetap berjalan dengan tanpa mengalami kerugian walaupun tidak memperoleh laba murni. Materi selanjutnya yaitu tentang kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan harga ini juga dapat ditetapkan dalam hal produksi pertanian. Barang-barang hasil produksi pertanian pada umumnya merupakan barang primer yang akan merupakan bahan makanan atau bahan mentah yang kemudian diolah untuk menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Dengan demikian, jelas hasil produksi pertanian itu merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan sektor non-pertanian. Selanjutnya, kebijakan harga perlu dibedakan antara kebijakan harga positif dan kebijakan harga negatif. Kebijakan harga positif artinya adalah kebijakan harga yang dapat mendorong peningkatan produksi, sedangkan kebijakan harga negatif adalah kebijakan harga yang justru bersifat menekan produksi. Kebijakan harga memerlukan pengertian tentang fungsi produksi dan fungsi penawaran. Yang pertama ada fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran ini menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dan barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa jumlah yang ditawarkan akan bertambah apabila harga tersebut lebih tinggi. Ceteris atau paribus. Hal ini hal-hal lain tetap. Yang kedua itu ada tanggapan harga di sekitar pasar. Dengan mengetahui sifat elastisitas penawaran suatu hasil produksi, maka dengan mengubah harga, pemerintah mengharapkan dapat memengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah komoditi pertanian yang sudah dihasilkan dan disimpan di gudang memang ada, maka peningkatan harga komoditi itu dapat segera mendorong meningkatnya penawaran komoditi tersebut di pasar. Yang ketiga yaitu ada kebijaksanaan harga positif. Banyak orang menyatakan bahwa diperlukannya kelebihan produksi
pertanian untuk dapat diekspor ke sektor non-pertanian supaya pertumbuhan di semua sektor, termasuk sektor pertanian itu sendiri, dengan kata lain harus ada yaitu agricultural surplus di sektor pertanian sebagai sumber pembentukan kapital. Yang keempat yaitu adanya kebijakan harga negatif. Kebijakan harga negatif ini pada umumnya berhasil meningkatkan produksi pertanian, namun demikian karena hasil produksi pertanian berupa bahan makanan dan bahan mentah bagi sektor industri dan sektor jasa. Maka dengan adanya kebijakan yang membuat harga produk pertanian tinggi atau mahal akan berarti bahwa biaya produksi sektor industri dan sektor jasa akan tinggi pula, sehingga akan menghambat perkembangan sektor industri dan jasa, serta pembangunan pada umumnya. Yang terakhir yaitu adanya kebijakan penyangga. Pemerintah seringkali menghadapi dua kekuatan yang bertentangan, kepentingan satu sama lain. Di satu pihak, para konsumen selalu menuntut supaya harga-harga, khususnya pada harga barang pangan, itu murah, sedangkan para produsen selalu menginginkan agar hasil produksinya itu dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sehingga penghasilan mereka menjadi cukup tinggi. Sebagai bapak, maka pemerintah harus melindungi kedua pihak, jangan sampai konsumen maupun produsen itu menderita. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog menentukan harga patokan, khususnya untuk harga beras di Indonesia. Yang materi ketiga yaitu tentang kurs devisa. Sistem devisa di Indonesia sejak tahun 1998 mengatur sistem devisa mengambang. Artinya, kurs devisa dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar akan valuta asing. Dalam sistem devisa mengambang ini, pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penetapan tinggi rendahnya kurs valuta asing. Di sisi lain, ada sistem devisa tetap, di mana kurs valuta asing dipertahankan oleh pemerintah untuk tidak berubah sepanjang waktu. Dalam kasus sistem devisa tetap, pemerintah perlu campur tangan melalui bank sentral untuk mengendalikan kurs devisa yang telah ditetapkan. Materi yang terakhir yaitu tentang penetapan harga angkutan umum. Angkutan umum seperti kereta api, bis, kapal, laut, maupun pesawat udara. Pada awalnya pemerintah menganut sistem tiket rate tarif, namun dengan perkembangan sistem pemerintah sejak Orde Baru sampai saat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka yang terakhir ini telah menganut sistem pertarifan yang cenderung menyerupai sistem kapitalis. Sistem tarif yang dianut adalah backlog pricing system, yaitu mengenakan pungutan yang tinggi saat permintaan akan jasa angkutan itu meningkat. Permintaan yang tinggi akan transportasi terjadi pada saat menjelang hari raya, hari libur anak sekolah, dan hari libur umum. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu tingkat harga yang digunakan untuk memperbaiki alokasi sumber-sumber ekonomi yang diartikan sebagai faktor-faktor produksi pada sektor pemerintah, pada sektor swasta atau perusahaan sebagai individu yang bekerja dalam persaingan sempurna, suatu ketentuan umum yang dipakai untuk menentukan tingkat tingginya harga adalah bahwa harga sama dengan biaya marginal. Artinya harga harus sejumlah biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan apabila tersebut ia menghasilkan suatu unit hasil produksi tambahan, juga memperhatikan kebijakan dengan menyikapi permasalahan yang ada dalam negeri, aspek kebutuhan pangan, dan juga melakukan kerjasama dengan negara luar maupun antar negara karena kebutuhan setiap negara berbeda-beda, juga dengan adanya devisa yang menjadikan pemasukan negara dari kegiatan ekspor impor dan kurs. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.